Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita ke jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam hadisnya beliau telah bersabda, taraktu fiikum amrayni la in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian berdomani keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabnya Allah, dan hadis, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Al-Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab yang keempat, Kitabul Wudu, bab yang ke-34, babun man lam yara al-wudu'a illa minal makhrajaini minal qubuli wa duburi, biqaulihi ta'ala aw jaa ahadun minkum minal ghaib. Bab yang ke-34 diberikan judul oleh Imam Bukhari, man lam yara wudu, bagi mereka yang berpendapat tidak batal wudu inna minal makhrajain, kecuali yang keluar lewat dua jalur pembuangan, minal qubuli wa dubur, baik dari kubur maupun dan dubur, ya, dari kubur dan dubur. Biqaulihi ta'ala, dan ini didasarkan
Di dalam bab 34 ini Imam Bukhari menukilkan banyak sekali khabar dari para sahabat maupun tabi'in yang menjelaskan lebih lanjut bahwasanya wudu itu hanya batal jika sesuatu yang keluar baik dari kubur dan dubur, meskipun pada hakikatnya kalau kita baca menurut riwayat-riwayat hadis yang lain, tidak hanya terbatas kepada yang keluar dari dubur dan kubur, tetapi juga selain daripada itu, orang yang muntah keluar isi perut tidak lewat dubur dan juga tidak lewat kubur, tetapi mengeluarkan isi perutnya melalui mulut, dan sepakat para ulama hal tersebut membatalkan wudu. Atau keluar darah mimisan, keluar darah dari lubang hidung, juga ijma para ulama membatalkan wudu. Dan juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbekal mengeluarkan darah dari tubuh juga disepakati oleh para ulama membatalkan wudu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis Nabi di dalam bab ini hanya membahas parsial yang membatalkan wudu, sesuatu yang keluar dari dubur dan kubur. Sedangkan di dalam kitab fikih pembahasannya lebih komprehensif setelah menggabungkan, mengumpulkan semua hadis Nabi yang membatalkan wudu, sehingga kesimpulan para ulama fikih lebih komprehensif. Yang membatalkan wudu kalau menurut ulama fikih tidak terbatas kepada yang keluar dari kubur dan dubur, tetapi juga apa saja yang disebutkan yang membuat seseorang dalam keadaan berhadas atau bernajis, seperti keluar darah yang mengalir, seperti muntah, mimisan, berbekak, nanah, dan lain seterusnya. Di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penting sekali kita tidak cukup membaca dengan satu hadis untuk menarik kesimpulan syariat, karena kesimpulan syariat tidak pernah didasarkan kepada satu hadis, tetapi setelah dikumpulkan berbagai macam hadis yang berbicara dalam satu tema, baru kemudian para ulama menarik satu benang merah kesimpulan di dalam tema tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, penjelasan ini menjadi penting untuk kita sampaikan, meskipun di dalam Sahih Bukhari ada bab yang mengatakan itu tidaklah batal kecuali sesuatu yang keluar dari kubur dan kubur. Dan Imam Bukhari banyak sekali menukilkan khabar di riwayat dari para sahabat sebelum hadis Nabi yang menunjukkan tentang kebenaran tersebut, tapi kesimpulan fikihnya tidak demikian. Yang kesimpulan fikihnya yang membatalkan wudu tidak hanya terbatas kepada dubur dan kubur, tetapi lebih luas daripada tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya juga menukil sebuah riwayat dari sahabat Nabi, wa yuzakkiru an Jabir ibn Abdillah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Dzatir Riqa farumiya rajulun bisahmin fanazafahu. Dan diceritakan oleh sahabat Nabi Jabir bin Abdillah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Ghazwati Dzatir Riqa, perang yang bernama Dzatir Riqa, satu perang yang terjadi Bapak Ibu sebelum terjadinya perang Khandaq di tahun 4 Hijriah. Setelah perang Uhud, sebelum perang Khandaq, sempat terjadi satu perang yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad dalam perang tersebut.
Dalam perang tersebut terjadi satu peristiwa. Farmiya rajulun bisamin, seorang sahabat Nabi kena lempar tombak. Fanazafa, dan maka berkucurlah darah dari tubuh sahabat Nabi tersebut. Faraka'a wa sajada wa qada fi sholatihi, tapi sahabat itu dalam keadaan terbuka tetap melakukan rukuk, tetap bersujud, wa qada fi sholatihi, tidak menghalangi dia dalam mengerjakan ibadah sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam keterangannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menganggap ini terjadi setelah lukanya sahabat tadi itu diperban. Jadi tidak ada larangan di dalam syariat kalau sudah tidak ada lagi darah yang mengalir untuk kita tetap melaksanakan ibadah sholat. Jadi tak ada alasan ibadah sholat itu ditinggalkan meskipun dalam keadaan tubuh berluka asal darahnya tidak lagi mengalir, atau bahkan Bapak Ibu dalam keadaan tertentu kita tetap bisa dan diizinkan di dalam syariat untuk menunaikan sholat meskipun yang namanya kotoran ataupun najis melekat pada tubuh kita, yaitu dengan niat diistibahati sholat. Bapak Ibu boleh dengan cara wudhu atau ganti dengan cara tayamum, tapi niat wudhu dan tayamumnya itu bukan liraf'il hadasil asghar, bukan untuk mengangkat hadas kecil, karena tubuh kita memang berhadas. Orang dirawat di rumah sakit dalam keadaan terpasang kateter di tubuhnya, ada kotoran di situ melekat dengan air seni, air kencing, kan kotoran. Apalagi jika dia berdarah dan darahnya banyak mengalir, tapi hanya waktu sholat, tiba masuk waktu sholat, Bapak Ibu tidak boleh gugur sholat kecuali kalau kita hilang kesadaran. Itu beda lagi, karena manutu syar'i, tempat bergantungnya perintah syariat itu pada akal, pada kesadaran. Kalau kita hilang kesadaran, koma, tidak siuman-siuman, baru kita gugur melaksanakan ibadah sholat selama kita hilang kesadaran tersebut. 3 hari, 3 hari itu Bapak Ibu kita tidak wajib sholat dan juga tidak wajib mengqadha sholat. Tapi beda halnya kalau kesadaran kita tidak hilang, kita sehat, akal kita masih bisa berpikir, dalam keadaan apapun seperti itu tetap wajib sholat. Sebagian orang bertanya, tapi kan Pak Ustaz, pada badan saya berbeda najis. Salah satu syarat sah mengerjakan ibadah sholat terlepas daripada hadas kecil, hadas besar, termasuk juga bersih, suci dari segala macam bentuk najis, baik pada tubuh, pada pakaian dan juga pada tempat. Baik najis itu mukhafafah, mutawassithah maupun najis mughalladhah. Seperti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita jelaskan tadi, dalam keadaan seperti ini kita tetap wajib melaksanakan ibadah sholat dengan mengubah niat wudhu bagi yang bisa berwudhu, atau dengan mengubah niat tayamum bagi yang tidak bisa lagi kena air. Niat wudhu itu kan diraf'il hadasil asghar, untuk mengangkat hadas kecil. Sedangkan hadas kecil ada bersama dengan kita. Maka kata para ulama, niat wudhunya diubah, bukan lagi biraf'il hadasil asghar, tetapi menjadi li istibahatis sholat. Jadi lengkapnya niat wudhunya berbunyi nama itu doa li istibahatis sholat lillahi ta'ala. Sengaja saya wudhu untuk membolehkan saya menunaikan ibadah sholat
dugaan sementara orang kita, terutama yang dia ataupun keluarganya dirawat di rumah sakit, kemudian tidak menunaikan ibadah sholat, itu tidak bisa diterima sebenarnya Bapak Ibu di dalam syariat, karena ibadah sholat itu dalam ilmu ushul fikih masuk ke dalam kategori ibadah azimah. Azimah itu dalam keadaan apapun selama kita masih sadar dan waras tidak boleh ditinggalkan. Dalam pelaksanaannya ada rukhsah, yang berdiri boleh duduk dan duduk boleh berbalik, tidak sempurna wudhunya boleh dengan diistibahati sholat. Tidak ada kiblat di atas pesawat, tetap harus menunaikan ibadah sholat walaupun tidak menghadap kiblat. Setibanya di darat, kalau mau mencari kesempurnaan, sunnah untuk mengulang kembali sholatnya. Maknanya apa? Tidak boleh kita tinggalkan ibadah sholat dalam keadaan apapun. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, waqala Hasan, begitu juga Imam Hasan Al-Basri berkata, nazal muslimuna yusalluna fi jirahatihi. Kaum muslimin dalam setiap peperangan itu tetap mengerjakan ibadah sholat bersama luka-luka yang ada pada tubuh mereka. Jadi tidak menjadi dalil itu untuk bisa membuat kita meninggalkan ibadah sholat. Wa asara ibnu Umar pasratan fa kharaja min haddad wa lam yatawadda. Wa asara ibnu Umar, sahabat Nabi Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah memijit bisulnya. Basrah bisul, ada darah ada nanah. Biasanya keluar dari bisul itu darah nanah. Fa kharaja min haddad wa lam yatawadda, keluar darah tapi beliau tidak memperbaiki wudhu. Jadi Bapak Ibu, darah itu tidak batal wudhu. Pertama, kalau dia tidak mengalir. Yang kedua, cukup disapu saja di tempat berperciknya darah. Wudhu kita tidak batal, tapi darah itu harus dibersihkan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian dan dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya Imam Bukhari di dalam kitab ke-34 itu meriwayatkan kepada kita sebuah hadis. Hadis nomor 176 di dalam Sahih Bukhari. Haddatsana Adam ibnu Abi Iyas qala haddatsana ibnu Abi Dhi'b an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah berkata, la yazalul abdu fi sholati maka fil masjid yaqtadiru sholata ma lam yuhdis. Di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yazalul abdu fi sholati, seorang hamba tetap dianggap sedang mengerjakan ibadah sholatnya, maka nafil masjid, selama dia berada di dalam masjid, yang tadiru sholata, sambil menunggu ibadah sholat selanjutnya. Nah, jadi hadis ini Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, menunjukkan dua fadilah. Yang pertama menunjukkan kepada kita fadilah dalam melaksanakan sholat berjamaah. Kita ngapain ke masjid kalau tidak untuk melakukan sholat berjamaah dan kemudian menunggu datangnya sholat berjamaah berikutnya. Nah, sehingga hadis nomor 176 ini nanti terulang sekali lagi Bapak Ibu di dalam abwab sholat berjamaah, bab-bab di dalam Sahih Bukhari yang bercerita tentang pentingnya sholat berjamaah.
situ banyak fadilah-fadilah yang lain yang Allahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan berkaitan dengan sholat berjamaah. Yang pertama, yang kedua, kata Imam Ibnu Hajar di sini juga menjelaskan kepada kita fadilah daripada iktikaf itu sendiri. Jadi iktikaf itu besar sekali fadilahnya. Apalagi kita iktikaf dari satu waktu sholat menunggu waktu sholat yang lain. Menurut hadis nomor 176 di dalam kitab Sahih Bukhari, orang itu tetap dihitung dalam ibadah sholat. Bapak Ibu, ini tadi sholat maghrib, sebentar lagi sholat isya, ini dihitung kita masih dalam keadaan sholat selama malam yuhdis, kita tidak berhadas. Maka sahabatul wudu menunggu sampai datangnya sholat berikutnya. Sahabatul wudu itu apa? Tetap bersama dengan wudu yang tidak batal sampai kita menunggu datang sholat berikutnya. Menjadi sangat penting ya kalau kita membaca di sini. Kata Rasulullah tadi, la yazalul abdu fi sholati, seorang hamba tetap berada di dalam sholatnya, maka fil masjid, selama dia menetap di dalam masjid, yang tadi sholatah, menunggu datangnya sholat berikutnya, malam yuhdis, selama dia tidak berhadas, baik hadas kecil apalagi hadas besar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, hal ini sama seperti yang juga diucapkan oleh Rasulullah di dalam sabdanya yang lain. Nabi Muhammad SAW berkata, al-mu'minu baina hasanatihi, seorang mukmin berada di antara kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Apa maknanya? Kata Nabi kemudian, al-hasanatu qadha, yang pertama kebaikan yang sudah dia kerjakan. Tadi kita sudah mengerjakan sholat. Yang kedua kata Nabi, wal hasanatu taqtadiruha, kebaikan yang sedang dia tunggu. Sekarang posisi kita duduk iktikaf sambil mengaji di dalam masjid menunggu masuknya waktu sholat isya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata para ulama, seolah-olah dengan kita menunggu setelah mengerjakan sholat maghrib, kita menunggu sholat isya, setelah nanti sholat isya pulang ke rumah sambil menunggu kembali datangnya waktu sholat subuh, seolah-olah itu kita mengirimkan pesan kepada Allah, ya Allah, lau isna abadul abad la sallaina abadul abad. Ya Allah, seandainya kami diberikan usia selama-lamanya, maka kami juga akan mengerjakan sholat selama-lamanya. Tapi usia kita Bapak Ibu tidak selama-lamanya, terbatas. Tapi dengan yang kita lakukan tadi, menunggu setelah mengerjakan ibadah sholat, itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai komitmen kita untuk terus melaksanakan ibadah sholat walaupun kita nanti sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu hadis tadi diperkuat oleh Rasulullah SAW di dalam hadis nomor 176, la yazalul abdu fi sholatin, seorang hamba tetap dihitung di dalam sholatnya, maka fil masjid, selama dia menetap di masjid, yang tadirus sholata, menunggu datangnya sholat berikutnya, malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Jadi kata Imam Ibnu Hajar di sini ada dua fadilah. Kalau boleh kita tambahkan ada tiga fadilahnya. Satu lagi Bapak Ibu, musahabatut ta'arah atau musahabatul wudu. Penting sekali kita tetap menjaga kesucian dan air wudu kita, karena di dalam hadis tadi Rasulullah mensyaratkan malam yuhdis, selama kita
kita tidak berhadas, maka Allah Subhanahu wa taala menghitung status kita seperti masih di dalam mengerjakan ibadah sholat. Faqala rajulun ajamiyun, setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis tadi kepada para sahabat yang lain, ternyata di dalam majelis itu ada rajulun ajamiyun, orang ajam, orang non-Arab yang tidak terlalu paham tentunya makna dari bahasa Arab. Sehingga orang ini bertanya kepada sahabat Nabi Abu Hurairah, "Wa mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian menjawab, "Qala as-sautu." Hadas itu suara, yakni at-tartah. Jadi buang angin yang bersuara disebut di dalam bahasa Arab at-tartah. Yang tartah itu punya suara, buang angin kentut yang punya suara. Jadi hadas itu pada saat ditanya oleh seorang ajami, orang Arab Badui, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawabnya dengan as-sautu, suara, buang angin yang ada suara. Itulah makna hadas yang dimaksud oleh Nabi di dalam sabda tadi. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi, ini tidak hanya dipahami bahwasanya kentut yang membatalkan wudu yang bersuara, yang tidak bersuara tidak batal wudu. Tidak bisa Bapak Ibu pahami seperti itu. Kenapa kita tidak diizinkan punya pemahaman seperti itu? Karena ada hadis Nabi yang lain menjelaskan baik turatun au fusaqun sama-sama membatalkan wudu. Kata Nabi di dalam hadis itu la tu'a, yakni riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Apa kata Imam Ibnu Hajar? La tu'a, atau kata Rasulullah, la tu'a illa min turatin au fusa'in. Tidak batal wudu kecuali kalau keluar angin, baik yang bersuara ataupun fusa'in yang tidak ada suaranya. Dua-dua membatalkan wudu. Tetapi sesuai dengan konteks hadis tadi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada saat ditanya wa al-hadath ya Abu Hurairah, apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Sahabat Nabi Abu Hurairah cuma menjawab satu jenis hadas, yaitu kentut yang bersuara. Ini sekaligus Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, menunjukkan kepada kita hadis tidak hanya boleh dipahami satu, karena ada hadis yang lain akan melengkapi hadis yang satu ini. Yang tadi contohnya dalam riwayat hadis yang pertama, saat ditanya kepada Abu Hurairah wamal hadas, apa itu hadas? Abu Hurairah seolah-olah membatasi hadas itu hanya kentut yang punya suara. Kentut yang tidak punya suara seolah-olah tidak membatalkan wudu. Tetapi itu terbantahkan karena ada riwayat hadis yang lain yang menguatkan la wudu'a illa min turatin aw fusa'in. Tidak batal wudu kecuali jika keluar angin, baik buang angin yang bersuara ataupun saat kita buang angin tidak mengeluarkan suara. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini kemudian diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya. Kata beliau, maka fil masjid, jadi selama kita di dalam masjid tetap dalam keadaan berwudu, atau fi sababis shalah madama yang terlihat, kita tetap mendapatkan pahala sejumlah sholat yang baru kita kerjakan madama yang terlihat, selama kita menunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Itu Bapak Ibu ya, di dalam Islam itu ada kita tidak perlu kerjain tapi dapat pahala bonus. Seperti contoh Bapak Ibu telah datang ke masjid, tiba-tiba
sudah mengumandangkan iqamah, kita belum sempat sholat tahiyatul masjid, belum sempat juga mengerjakan sholat sunat rawatib qobliyah. Tapi kata Nabi, asal kita tidak duduk lagi, tetap dalam posisi berdiri sampai menunggu imam takbiratul ihram, maka kita mendapatkan pahala sholat tahiyatul masjid, mendapatkan pahala sholat 2 rakaat rawatib qobliyah. Kita nggak usah kerjain apa-apa, tapi pahalanya dapat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, puasa Ramadan ada yang tinggal, kita qadanya di bulan Syawal di hari Senin dan Kamis. Itu selain bisa untuk mengqadha puasa, kita juga dapat pahala puasa Senin dan Kamis dan juga puasa 6 hari di bulan Syawal, dapat pahalanya walaupun kita tidak mengerjakannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pergi untuk ilmu, pulang alhamdulillah, misalnya tiba-tiba ada orang nabrak kecelakaan meninggal dunia, kita tidak mati syahid, tetap berlaku syariat fardu kifayah. Jasad kita tetap dimandikan, dikafankan. Kalau orang mati syahid tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafankan, tapi kita dikafankan, dimandikan, disolatkan, dikuburkan. Namun sepakat para ulama mengatakan orang yang meninggal dalam keadaan seperti ini, dia mendapatkan pahala syahid. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sama dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berada dalam masjid menunggu datangnya waktu sholat berikutnya, itu disebut sama Imam Ibnu Hajar al-Asqalani anahu fi sawabis sholat, dia mendapatkan pahala sejumlah sholat yang sudah dikerjakannya. Begitu juga sholat yang sedang ditunggunya, madama yang tadiuha, selama dia menunggunya di dalam masjid, bukan nunggu di kedai kopi Bapak Ibu sambil merokok, sambil ngomongin orang, nunggunya itu di dalam masjid. Nah, maka tadi di awal kita sudah bilang, habis itu bukan hanya menunjukkan pentingnya atau fadilah daripada sholat berjamaah, sekaligus menunjukkan kepada kita pentingnya kita juga pernah melakukan iktikaf di dalam masjid. Di dalam mazhab Syafi'i, yang namanya iktikaf itu boleh sesaat waktu, lahdatan minal wakti, itu sudah sah iktikaf. Bapak Ibu setelah sholat enggak langsung keluar masjid, duduk sebentar dengan niat iktikaf. Di dalam mazhab Syafi'i sah iktikafnya, kecuali di dalam mazhab Maliki. Di dalam mazhab Maliki yang namanya iktikaf itu 24 jam, mulai dari terbitnya matahari sampai kemudian terbitnya matahari keesokan harinya lagi. Itu makna iktikaf di dalam mazhab Maliki. Tapi di dalam mazhab Syafi'i tidak harus seperti itu. Asal kita berada di dalam masjid sesaat waktu, nah itu kita sudah mendapatkan pahala iktikaf. Yang pertama. Yang kedua, makna masjid di sini Bapak Ibu, asal ada sholat 5 waktu di sini, tidak mesti Jumat. Berbeda dengan mazhab jumhur. Menurut jumhur ulama tidak sah iktikaf kecuali di masjid itu. Yang pertama, ada sholat 5 waktunya. Yang kedua, ada diselenggarakan sholat ibadah Jumat. Jadi kayak penasa kita cuma ada sholat 5 waktu, tidak ada sholat Jumat, itu menurut mazhab jumhur tidak sah, tidak ada pahala iktikaf di situ. Tapi menurut Imam Syafi'i, Bapak Ibu, cukup tempat itu digunakan untuk pelaksanaan sholat 5 waktu, meskipun tidak ada sholat Jumat, boleh kita iktikaf di situ. Bagaimana dengan halnya rumah ibadah? Cuma ada sholat 2 waktu saja atau 3 waktu saja. Di kantor-kantor kan biasanya ada
Dan sholat berjamaahnya cuma 2 waktu biasanya, sholat zuhur dan sholat asar. Maghrib tidak ada, isya tidak ada, apalagi subuh. Bolehkah kita iktikaf di situ? Ijma para ulama, iktikaf tidak boleh di tempat-tempat seperti ini. Termasuk juga misalnya Bapak Ibu ada menasah, tapi menasahnya lengkap. Sekali ada sholat di lain waktu tidak pernah ada ibadah sholat, lengkap Bapak Ibu. Itu satu kampung dosa. Mazhab Syafi'i Bapak Ibu, sholat berjamaah itu fardu kifayah dulu. Seandainya ada satu waktu tidak ada kumandang azan, tidak ada iqamah, tidak ada yang menegakkan sholat, satu kampung itu berdosa Bapak Ibu. Nah, baiknya kalau di kampung itu sudah ada masjid, tidak usah lagi ada menasah, repot ngurus 2 rumah ibadah di satu kampung itu. Di sini ada jamaah, takutnya di sana ada jamaah, satu kampung ini yang berdosa. Ya, kadang-kadang saya juga heran, di satu masjid, di satu kampung ada masjid, ada menasah, pendampingan itu. Sholat di masjid ada, di menasah ada, sama yang di menasah ada, di masjid tidak ada. Itu bingung kita lihatnya kadang-kadang seperti itu. Di kampung Langgar Bapak Ibu itu masjid dengan menasah dekat sekali. Masjid belum selesai dibangun, menasah dibongkar, dibangun lagi. Masjid gak selesai, menasah juga gak selesai. Itu cara pikirnya orang kita gimana ya? Tidak boleh kan boleh habo-habo. Oh, jamaah gak bisa sholat khusyuk di masjid karena masjidnya lagi dibongkar. Bisa sholat di menasah. Ini menasahnya juga dibongkar. Akhirnya walaupun jamaahnya gak di sini, gak di sana. Sholatnya di mana? Di kedai kopi. Jadi bingung saya cara pikir orang kita itu. Ya, pokoknya janganlah seperti itu kan, diselesaikan dulu pembangunan masjid, kemudian masjidnya dimakmurkan. Kalau memang butuh, gak ada salah kalau berdasar. Tapi kalau gak butuh, cukup dengan satu masjid semua aktivitas dipusatkan di situ. Ya, tidak usah lagi harus ada yang namanya menasah. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada rumah ibadah lengkap, sekali ada sholat, sekali tidak, itu tidak boleh dijadikan tempat iktikaf. Tidak ada pahala iktikaf di situ. Minimal kata Imam Syafi'i ada pelaksanaan sholat 5 waktu di tempat tersebut, baru dia mendapatkan pahala iktikaf. Dan hadis seperti ini kata Imam Ibnu Hajar, wasayati baqiyatul kalami alaihi fi kitab sholat fi abwab sholatil jamaah. Hadis seperti ini Bapak Ibu lebih terangnya lagi bisa kita baca di dalam bab yang berbicara mengenai keutamaan melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Nanti ada bab ke-42. Nah, kitab ke-42 bab ke-30 bab fadli sholatil jamaah, bab keutamaan bagi kita dalam melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Nah, di situ Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, diriwayatkan kepada kita banyak hadis, tapi yang berkaitan dengan tema kita tadi hadis nomor 647 sama diriwayatkan juga sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salatu rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fil baitihi wa fi suqihi khamsan wa ishrina tifan. Salatnya seseorang yang dilakukan secara berjamaah tudha'afu ala salatihi, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah daripada sholat yang ia kerjakan fi baitihi, di rumahnya sendiri, wa fi suqihi, atau di pasar, di tempat dia berdagang, khamsa wa ishrina dhifan, di 25 pahala lebih banyak dibandingkan dia mengerjakan sholat sendiri. Jadi riwayatnya Bapak Ibu ada 27, ada 25, dan bahkan ada 31. Itu riwayat hadisnya. Ada yang mengatakan sholat berjamaah 31 derajat lebih baik daripada sholat
ada 27. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana wudu, dan itu disebabkan orang yang melakukan sholat berjamaah pada saat dia berwudu dan baik dalam cara berwudunya, summa kharaja ila masjid, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid, la yakhrujuhu illa shalat, pasti dia keluar rumah itu bukan tujuan yang lain kecuali untuk melaksanakan ibadah sholat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, maka setiap langkah kakinya yang menunjukkan dia ke dalam masjid, Allah Subhanahu wa taala angkat dengan setiap langkah kaki itu derajat di dalam kehidupannya. Wa hutta anhu biha khati'atun, dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa terdahulu yang dia buat. Fa idza shalla, pada saat dia melaksanakan ibadah sholat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, para malaikat senantiasa berselawat kepada orang tersebut, ada fi musallahu, selama dia masih di tempat dia sholat, bukan hanya saja dalam saat kita melaksanakan ibadah sholat, tapi bahkan setelah kita sholat dan selama kita tetap duduk di tempat kita sholat, para malaikat Bapak Ibu akan terus bersalawat kepada orang yang melakukan sholat berjamaah. Nah, itu fadilah daripada i'tikaf. Bagaimana kata Nabi kalimat yang diucapkan atau doa malaikat kepada orang yang tetap di tempat sholatnya? Allahumma sholli alaihi, ya Allah salam sejahtera kepada orang tersebut. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah dia. Wala yazalu ahadukum fi sholati ma intadara sholat, dan kalian tetap dihitung seperti sedang melaksanakan ibadah sholat selama kalian menunggu sholat datang berikutnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua, dan tentu ini menjadi ilmu, menjadi penyemangat bagi kita, apalagi sebentar lagi kita masuk di bulan suci Ramadan. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan bagi kita selama di bulan suci Ramadan adalah i'tikaf. Dan salah satu semangat i'tikaf itu menunggu